Tiga amalan sunnah yang dilakukan sebelum tidur. Yang pertama adalah berwudu sebelum tidur. Kata Nabi SAW, berwudulah kamu sebelum tidur seperti engkau berwudu sebelum sholat. Nah, ini menandakan kepada kita bahwasanya wudu sebelum tidur itu penting. Dan ketika seorang itu wudu, tidur dalam keadaan wudu, lalu dia berdoa sebelum tidur, lalu ketika dia tidur dia akan dijaga oleh malaikat, dan ketika dia bergeser dalam tidurnya itu, maka malaikat akan meminta doa kepada Allah, ya Allah ampunilah si fulan. Setiap orang itu gerak dalam tidurnya, maka malaikat itu berdoa, ya Allah ampunilah si fulan. Luar biasa. Amalan yang kedua adalah sholat witir. Nabi SAW pernah berpesan kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, janganlah tinggalkan tiga amalan ini. Yang pertama adalah witir sebelum tidur, yang kedua sholat duha, yang ketiga adalah puasa Yaumul Bid 3 hari dalam sebulan, 13, 14, 15 Hijriah. Nah, jadi ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya witir sebelum tidur itu penting. Nah, witir ini termasuk qiyamul lail. Jadi amalan sholat yang bisa dilakukan sebelum tidur. Jadi kalau teman-teman khawatir tidak bangun tahajud, teman-teman bisa sholat witir sebelum tidur. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, atau seperti Rasulullah sampai 11 rakaat. Amal yang terakhir adalah memaafkan kesalahan orang lain. Nabi pernah berkata kepada sahabat, sebentar lagi akan ada penghuni surga. Lalu masuklah seorang sahabat. Hari kedua sama, sebentar lagi akan ada calon penghuni surga. Masuk lagi sahabat yang sama. Hari ketiga, Nabi berkata lagi, sebentar lagi akan masuk calon penghuni surga. Datang orang yang sama. Orang itu sahabat yang biasa saja, bukan sahabat yang menonjol seperti Abu Bakar, Umar, tapi sahabat yang biasa. Lalu Abdullah bin Amr bin As inisiatif untuk tidur di tempat orang tadi. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, wahai fulan, apakah saya boleh menginap di tempatmu? Sungguhnya saya sedang bertengkar dengan ayahku. Ya sudah, menginaplah di rumahku. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As itu menginap selama 3 hari. Lalu dilihat, ya amalannya itu biasa saja. Ya sholat tahajud, ya sholat duha, ya bekerja, ya biasa itu. Seperti yang dilakukan oleh orang lain. Lalu di hari ketiga sampai dia mau pulang, dia mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya aku telah berbohong, tidak bertengkar dengan ayahku. Aku hanya mendengarkan sabda Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya engkau adalah calon penghuni surga. Maka dari itu saya ingin melihat apakah amalan yang engkau lakukan sehingga Rasulullah mengatakan engkau calon penghuni surga. Lalu orang itu bingung, ya amalan saya ya biasa saja, ya tahajud, ya duha, biasa saja, zikir. Coba diingat lagi, amalan apa yang biasa Anda lakukan sehingga Rasulullah mengatakan Anda calon penghuni surga. Lalu orang itu berpikir kembali dan mengatakan, oh ya, mungkin ini amalan yang biasa saya lakukan, yaitu saya setiap sebelum tidur saya memaafkan kesalahan orang lain. Kata orang itu, saya memaafkan seluruh kesalahan orang lain, baik kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, kesalahan yang kecil maupun yang besar, saya maafkan orang itu. Kata Abdullah bin Amr bin As, ini amal yang saya tunggu-tunggu. Masya Allah. Silakan follow akun ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.